Gamang, cara penaknya. Lamusan. Oh gitu. Penyawat nah. Jadi ya di shop itu di balon. Oh bahasa di dia teh ya. Kayaknya dah subuh cetak nasi di dia nya supaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر Dan bajat. Allah
Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi malikil qahar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ni'al tatawalla al-amdar wa ashkuruhu ala mutarafi fadlil midrar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan tunji qailaha minan nar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyil mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil man hajja wa i'tamar wa ala alihi wa ashabil abrar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hada yawmun fadil wa 'idus syariful jalil rafa Allah ta'ala qadrahu wa adhar wa samahu yawmal hajjil akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat wal afiat. Sehingga kita sama-sama bisa bersimpuh menghadapkan wajah kita, hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan niat kita, langkah kita, duduk kita dianggap dan diaku sebagai hamba-hamba yang bertakwa beriman pada Allah Subhanahu wa taala.
Rahmat salam mudah-mudahan Allah limpahkan atas junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatul utmanya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapat syafaat itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, terlebih dahulu khatib mengajak khususnya kepada pribadi saya selaku khatib dan umumnya kepada jamaah salat Idul Adha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang paling kita idam-idamkan dan Allah ridhoi ketika kita menghadap Allah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan bawaan setelah kita hidup di dunia menghadap Allah dengan kematian, yaitu adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam hingga menjelang Id, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus-menerus, baik di rumah, di masjid, di jalan-jalan dan tempat-tempat lainnya. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar, disusul dengan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid walillahil hamd. Hanya bagi Allah segala puji dan puja. Kaum muslimin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanyalah Allah yang Maha Besar, sedangkan selain Allah adalah kecil. Adapun yang telah kita bangga-banggakan dari kekayaan harta, kebesaran pangkat dan segala kemewahan dunia, semuanya adalah kecil. Karena itu kita tidak perlu menyombongkan pangkat, karena pangkat itu adalah kecil. Tidak ada perlunya kita memamerkan keahlian, karena prestasi atau keahlian adalah kecil. Semua itu adalah kecil. Sedangkan yang Maha Besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Dialah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga dia pula lah yang patut dipuji. Walillahil hamd. Hanya Allah segala puja dan puji. Allah yang memberi kekayaan, Allah yang menentukan pangkat, memberi kekuatan, memberi kemuliaan dan sebagainya, maka dialah yang berhak untuk dipuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah Jumat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang diberi kekayaan harta harus mengetahui siapakah sebenarnya yang memberi kekayaan itu, lalu ia memujinya dan bersyukur kepadanya. Begitu pula bagi orang yang diberi pangkat, kedudukan, kekuatan, haruslah memuji dan bersyukur pada Zat yang memberi pangkat, kedudukan, kekuatan dan sebagainya. Janganlah pemberian yang diperoleh itu digunakan untuk menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa tanpa limpahan pemberiannya, kita ini tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya apa-apa. Maka janganlah berlaku sombong. Maka kita buktikan, walaupun kita punya rumah mewah, mobil mewah, dan harta yang melimpah, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah berpisah dengan kita. Kita hanya dibekali kain putih yang disebut kain kafan, hanya 3 lembar saja. Semua itu ditinggalkan di dunia ini, dan belum tentu jadi milik daripada ahli warisnya, bisa jadi jadi milik orang lain. Kaum muslimin, salat jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wala tusayir hadaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Kaum muslimin jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang adalah karena kesalahan pribadi.
yakni menganggap dirinya lebih kaya, lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih pandai dan sebagainya. Seakan-akan kelebihan itu hanya dimiliki olehnya, padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga hanya Allah pula lah yang berhak memiliki sifat sombong. Al-kibriya uli rabbina li sifatih makhsusatun fatajannabahunanha wattaq, yang artinya kesombongan itu merupakan sifat khusus bagi Tuhan kita, maka jauhilah kesombongan itu dan bertakwalah. Oleh sebab itu mari kita buang-buang jauh sifat sombong dengan cara berlaku sopan dalam pergaulan, sering menengok para tetangga, terutama yang sedang tertimpa kesusahan, bertegur sapa dengan sesama umat Islam, mendatangi undangan dan sebagainya. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang telah diberikan kepadanya, kepada kita semuanya. Kita tasarufkan, anugerahkan atau pemberian Allah itu kita sedekahkan ke sesama makhluk Allah, yaitu terutama manusia. Karena boleh jadi yang kita tasarufkan yaitu kepada tetangga kita, anak yatim, ke masjid, itulah yang menjadi penolong kita nanti di akhirat. Man kana lahu sya'atun falam yudakhi falyamut in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Terlebih yaitu di hari ini adalah hari Idul Adha, yang barang siapa punya kemampuan, maka kata Nabi yaitu untuk itu berkorban, yang artinya tadi barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkorban, maka mati sajalah ia, kalau mau sebagai orang Yahudi, kalau mau sebagai orang Nasrani. Walaupun mungkin kita ahli sujud, ahli dalam ibadah-ibadah yang lainnya, tapi ketika kita punya kemampuan tidak mau berkorban, kata Nabi, jikalau dia meninggal di tahun ini, tinggal pilih Yahudi atau Nasara. Begitu pula dalam riwayat lain dikatakan, man kana lahu sya'atun falam yudakhi fala yuqarribanna musallaman. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat kita. Artinya sholat kita tidak dianggap oleh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Beliau juga bersabda, ala innal udhiyati minal a'malil mundiyati tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya korban-korban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Ketahuilah saudaraku bahwa di negeri Palestina saudara kita bukan hanya mengorbankan hewan ternak saja, tapi nyawanya menjadi korban. Darah tiap hari tertumpah di muka bumi yang suci di negeri Palestina, negeri para nabi dan para rasul. Sudah hampir 35.000 lebih yaitu umat Islam terbunuh di sana. Masjid itu sudah pada hancur, sholat sudah tidak bisa lagi di masjid, rumah sakit tidak ada, maka sholatnya di bawah puing-puing bereruntuhan bangunan yang dibom oleh yaitu Israel laknatullah. Maka kita berdoa juga kepada Allah, ya Allah kalahkan musuh-musuh daripada umat Islam, juga yaitu para sekutu-sekutunya, hancurkan ya Allah, karena mereka adalah saudara kita. Bila mana Palestina terebut, artinya boleh jadi nanti giliran kita, maka kita paling tidak, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, paling memohon berdoa pada Allah menangkan umat Islam di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehubungan ibadah kurban ini, mari kita kembali melihat sejarah Nabi Muhammad, Nabi dari Ibrahim alaihissalam terhadap putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Betapa besarnya pengorbanan beliau demi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak hanya berkorban memotong ternak, tetapi juga rela menyembelih putra tercintanya satu-satunya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Rabbi habli minas salihin, fabassarnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu sya'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allahu
minas sabirin falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nafzil muhsinin inna hadza lahwal bala'ul mubin wa badainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nafzil muhsinin innahu min ibadikal mu'minin. Yang artinya Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, anugerilah aku anak yang termasuk golongan orang-orang yang saleh. Lalu kami Allah sampaikan berita gembira kepadanya, yaitu akan memperoleh anak yang sangat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimanakah pendapatmu wahai anakku Ismail. Ismail menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah apa-apa yang diperintahkan kepada bapak akan mendapat aku insyaallah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Setelah keduanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya pada keningnya karena hendak disembelih, lalu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, hai Ibrahim, sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak ini dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami beri balasan orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hambaku yang beriman. Itulah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian nabi dan sekian rasul, ketika kita salat membaca tahiyat hanya dua nabi yang disebut. Yang pertama yaitu salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikianlah Allah berkenan membalas pengorbanan Ibrahim yang telah berserah diri memberi perintah Allah. Semoga peristiwa yang sangat bersejarah ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk bersedekah diri kepada Allah dan berkorban menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita syukuri kedatangan hari mulia ini, yaitu hari persatuan umat. Persatuan umat merupakan ajaran Islam yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang terdekat dan kita saksikan setiap hari ialah pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Puncak pertemuan besar umat Islam dari seluruh penjuru dunia ialah pada bulan haji seperti sekarang ini, yaitu berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia di tanah haram merupakan suatu bukti ajaran persatuan dalam Islam. Mereka berkumpul serentak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh dan bersujud di hadapannya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari perpisahan di tanah suci. Berpisah untuk kembali ke negeri masing-masing setelah membersihkan jiwa dan pikiran dengan membawa oleh rasa persatuan yang kokoh. Ibadah haji merupakan kewajiban dan panggilan Allah bagi umat Islam yang telah mampu melaksanakannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surat Al-Imran ayat 97. Sungguh berbahagia umat Islam yang mampu memenuhi panggilan Allah ini dengan niat menyempurnakan rukun Islam yang 5 perkara. Mereka datang mengharap ridha Allah. Mereka sambut seruan Allah dengan gema talbiyah, takbir dan takbir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku sambut panggilanmu wahai Tuhanku. Aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Mereka dengan pakaian yang sama, pakaian putih, tidak pandang bulu mana yang putih, mana hitam, mana kaya, mana miskin. Di hadapan Allah adalah sama.
yang Allah lihat adalah hatinya, adakah iman di dalam dadanya. Jangan-jangan walaupun kita di dunia kaya, di dunia kita punya pangkat, tapi ketika menghadap Allah, Allah tidak mau kenal dengan kita. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji disyariatkan oleh Allah untuk menjalankan sholat Idul Adha seperti sekarang ini dengan berbaris yang lurus, rapat, serta dipenuhi oleh semangat dan rasa persatuan. Ruku sama ruku, sujud sama sujud, dan duduk sama duduk di bawah komando satu imam. Kita diajak untuk ikut serta dalam usaha menegakkan agama Islam dan menyiarkan agama Islam, membina negara, umat dan bangsa, teguh dan bersatu hati di bawah komando pula, tidak bercerai-berai dan pantang berpecah belah. Kaum muslimin rahimakumullah, pengalaman kekalahan perang Uhud harus menjadi pelajaran, karena pada saat itu yang disuruh oleh Rasul untuk menunggu posnya, meninggalkan posnya karena berebut itu barang-barang ghanimah atau rampasan perang, sehingga pos-posnya diisi oleh kaum Yahudi dan kafirin, maka umat Islam mendapatkan kekalahan. Itu gambaran bahwasanya umat Islam akan kuat bila mana kita bersatu. Insya Allah dengan bersatu, walaupun seberat apapun sesuatu akan terbawa oleh kita. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita, terutama di lingkungan warga Cibodas juga sekitarnya. Mudah-mudahan Islamnya tambah kuat, Islamnya tambah makmur, masjidnya tambah makmur, sehingga umat di lingkungan ini masuk dalam golongan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allah المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم صل على